Hai guys, kalian ada yang suka ngopi juga nggak sih? Kayak aku. Aku tuh suka banget kopi hitam. Setiap pagi, baru bangun ya, biasakan minum air putih dulu, dan setelah itu tuh aku ngopi biasanya. Tanpa gula ya kopinya. Dan aku suka banget nongkrong ya, sendiri ataupun sama teman-teman, pasti juga ngopi, ataupun jajan-jajan kecil ya. Nah, buat kalian yang suka ngopi atau ngeteh ya, bersantai gitu sambil makan jajanan, pasti enak dong ya. Nih, aku kenalkan ke kalian ada jajanan namanya Pia Mantul. Ini produk baru ya guys ya. Ini tuh produksi di Bali dan ingredientsnya juga ada di sini, ada bertuliskan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini tanpa pengawet, jadi sehat ya. Produksi dari Kue Sehat Bali. Bisa dikirim juga via Gojek dan bisa dikirim keluar kota juga karena ini bisa tahan sekitar kurang lebih 2 minggu. Kita langsung aja ya buka dalamnya kayak apa. Ini oke, dalamnya tuh wow, oke, dalamnya juga dibungkus plastik kayak gini ya guys ya. Jadi terjamin lah ini. Tuh ada warnanya gini, ini ada warna hijau. Ada yang warna coklat juga, mungkin ini rasa coklat, yang hijau rasa kacang hijau, dan ada yang kuning ini rasa nanas ya guys ya. Aku dapat yang 3 rasa di sini. Ini ada coklat, nanas, dan kacang hijau, bisa dilihat di sini. Dia juga ada rasa keju juga sih satu lagi, tapi di sini cuma ada 3 rasa. Wow, aku pengen coba, kayaknya pengen coba yang kacang hijau ya. Oke, ini adalah Pia kacang hijau. Aku coba ya. Ini lembut banget, pas gigitan pertama itu lembut banget ya. Dia nggak keras gitu loh. Enak banget sih ini. Menurut aku ini agak beda sih sama Pia yang lainnya yang pernah aku cobain. Ini enak banget, manisnya itu pas. Dan isiannya juga nggak pelit gitu loh. Kalian bisa lihat ya, ini yang kacang hijau. Ini enak banget, manisnya pas. Bukan pemanis buatan gitu ya. Oke, ini enak banget guys, kalian wajib coba. So guys, buat kalian yang mau coba, kalian wajib banget buat coba ini enak banget. Kalian bisa pakai buat oleh-oleh dari Bali, atau mungkin buat yang tinggal di Bali, buat teman cemil-cemil sore hari ya sambil ngeteh. Ini enak banget sih buat teman ngopi, ngeteh. Pas banget, manisnya juga pas. Enak banget ya, bukan pemanis buatan. Ini Kue Sehat Bali. Aku bakal taruh deskripsinya di bawah untuk bisa menghubungi, bisa memesan langsung. Pia Mantul. Pia Mantul, bentuknya mentul-mentul, mantap betul rasanya. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Pick a Card Reading ya, untuk segmen review reading. Seperti biasa, ini sudah ada aku siapkan beberapa file, beberapa grup ya, untuk kalian bisa pilih. Mau pilih 1, 2, silahkan menurut kata hati kalian butuh afirmasi berapa banyak gitu ya dari file-file ini. Mungkin cuma salah satu atau mungkin bisa 3-tiganya ya, karena ini general reading, bisa saja pesannya nyelip di semua file gitu ya. Dan kali ini kita bakal membacakan reading untuk di sisa tahun 2020 ini ya, karena kita sudah mau ke penghujung tahun nih 2020. Oke, aku bakal kasih kalian waktu di sini untuk memilih. Aku sudah sediakan file 1, file 2, dan file 3 untuk indikatornya. Untuk membantu milih, file 1 ada Jepun Bali berwarna merah ya. Sini yang kedua pun Jepun Bali tapi berwarna kuning ya. Lalu yang ketiga Jepun Bali yang pink. Oke, ini warnanya pink. Oke. Nah, silahkan buat yang perlu
pause dulu videonya untuk menenangkan hati ya, sambil bermeditasi sedikit, mengatur nafas sebelum memilih. Silahkan, aku kasih waktu ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Sekali lagi, ini file 1 dengan Jepun Bali berwarna merah, file 2 Jepun Bali berwarna kuning, file 3 Jepun Bali berwarna pink. Oke, jika kalian sudah memilih, mari kita lanjut ke readingnya. Halo file 1 yang memilih tumpukan yang pertama dengan Jepun Bali berwarna merah ya. Oke, ini indikatornya. Kita bakal mulai membacakan untuk file 1 ya. Oke, untuk yang pertama kita punya kartu The Lovers di sini. Ada Eight of Coins, The Hermit. Oke. Lalu tarot terakhirnya ada The Emperor. Oke. Nah. Oke. Wow, maaf ada motor lewat. Yang aku lihat di sini ya, ini mungkin ada yang tanda kutip bermasalah gitu ya dengan hubungan asmara, atau masih struggle dengan relationship seperti itu. Ini kayaknya banyak kan yang file 1 ini banyak yang single kayaknya ya, masih mencari, masih belum berkomitmen pada pasangan, atau memang belum ada gitu ya. Dan seperti yang aku lihat ini seperti merindukan kasih sayang seperti itu. Mungkin kamu juga pernah merasakan kehilangan yang dalam gitu ya, dalam percintaan, ataupun di luar hubungan asmara. Bisa jadi orang terkasih, orang terdekat kita, orang yang kita sayangi seperti itu ya. Seperti kehilangan arah yang aku lihat di sini. Secara garis besarnya mungkin agak pahit ya untuk file 1 ya, yang aku lihat ya. Mungkin sudah terlewati juga ya, atau mungkin ada yang baru dekat-dekat ini baru merasakan rasa kehilangan itu. Seperti kehilangan penuntun gitu ya. Mungkin ada yang baru kehilangan salah satu anggota keluarga seperti itu ya. Mohon maaf ya, aku harus bilang. Tapi ternyata ini menguatkan kamu ya. Ini adalah sebuah keadaan yang harus kamu lewati, harus dihadapi seperti itu ya. Dan kamu juga memang orang yang mampu untuk tegar seperti itu ya, meskipun dalam cobaan seperti ini. Karena di sini ada The Emperor yang aku lihat. Kamu tuh orang yang strong, berkomitmen seperti itu ya. Meskipun dalam perjalanannya ini di sisa tahun 2020, tapi diawali dengan kesedihan, diawali dengan kehampaan seperti itu, seperti ada yang kurang seperti itu ya. Mungkin nggak cuman di perasaan, nggak cuman di relationship, mungkin juga secara finansial juga ya. Segelintir, sedikit orang, beberapa orang ya dari yang memilih file 1 ya masih struggle dengan keuangan. Tapi di sini
di penghujung tahun 2020 yang aku lihat, kamu mulai bangkit lagi, mulai mencari pencerahan lagi, mau kemana nih, mau ngapain nih gitu ya. Dan kamu mulai berkomitmen pada diri sendiri, mulai mendisiplinkan diri lagi untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini, menjadi lebih kuat dan membangun fondasi diri yang lebih kuat, yang lebih tegar, seperti itu ya. Oke, kita lihat kartu lainnya untuk afirmasi lainnya ya. Ada study di sini dan crystals. Your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Oke. Masih berhubungan dengan healing dan study ya di sini ya. Belajar ini sebuah pelajaran hidup juga yang harus kamu lewati ya. Ya salah satunya ya ini. Mental ya, lebih ke mental, lebih ke emosi, perasaan yang aku lihat itu pelajaran untuk kamu ya. Di sisa tahun ini. Banyak-banyak belajar ke dalam diri ya, untuk menyelami diri, mengenal diri kamu lagi dan belajar pengendalian diri, pengendalian emosi, dan healing juga ya. Di sini ada reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Jadi belajar, mungkin kamu senang membaca akhir-akhir ini ya, atau research, melakukan riset tentang sesuatu, mungkin kamu punya ide dan melakukan riset untuk ide-ide kamu supaya bisa direalisasikan gitu ya. Oke. Masih dengan healing ya. Dan di penghujung tahun dia, aku lihat ya berhasil healing, berhasil menemukan jati diri kamu gitu ya. Kita coba lihat nextnya, ada TikTok. Oke. Dan not for you. Wow. And then unfinished symphony. Oke. Ya. Lagi ya, ini butuh kesabaran, butuh waktu untuk healing, memang tidak gampang ya. Dan banyak ada mengingatkan kamu akan sesuatu hal yang tidak mengenakan seperti itu ya. Kan unfinished symphony itu di situ, healing untuk emosional kamu. Mungkin kamu masih menyimpan trauma tapi lupa gitu ya. Kebanyakan memang kita pasti melupakan hal-hal yang nggak mau kita ingat gitu loh, yang dan menjadi trauma untuk kita. Dan itulah unfinished symphony yang sebenarnya harus kita selesaikan gitu, tapi hal yang kita takuti gitu, hal yang nggak mau kita hadapi, but you have to face it. Kamu perlu menghadapi itu semua ya. Not for you, maksudnya ya kamu berdiam dalam lingkaran yang penuh trauma yang belum selesai itu, atau masalah yang unfinished gitu ya, memang bukan buat kamu gitu loh. Kamu harus meninggalkan itu gitu. Kamu harus leave that, kamu harus move on gitu ya, karena sesuatu yang baik sudah menunggu kamu di depan gitu ya. Jadi kamu bisa lihat di gambar ini, jam, ada tangan seperti memberi seperti ini ya. Jadi kamu harus melangkah maju, kamu harus mulai membebaskan diri kamu dari unfinished symphony gitu ya. Lalu nextnya ada diamond, value your self-worth, you are God's
precious gem. Nah, hargai diri kamu ya. Kamu itu worth it. Kamu harus tahu dirimu tuh punya value. Lalu nextnya ada Rubellite, passion and purpose. Okay. Kamu tuh punya bakat yang aku lihat di sini yang PL1. Tapi masih ada yang belum menyadari value dalam dirinya ya, bahwa kamu tuh bisa sebenarnya, tapi kamu masih terkungkung, masih di dalam emosi kamu gitu, masih belum bisa memecahkan teka-teki dalam dirimu sendiri gitu ya kasarnya. Dan itu yang harus kamu pecahkan, unfinished symphony di sini lagi ya. Harus mencahkan telur dia aku lihat telur di sini. Kamu harus keluar dari cangkangmu gitu ya. Kamu harus tahu value kamu apa. Kamu punya passion dan purpose yang harus dikejar juga ya. Kamu harus mulai mencari itu, cari jati diri lagi ya. And then nextnya ada healthy lifestyle. Eat a healthful diet. Mungkin kamu punya masalah dengan kesehatan juga ya. Bisa jadi karena nggak ngapa-ngapain, jadi kamu melampiaskannya ke makanan gitu ya. Jadinya diet kamu jadi nggak sehat, pola makan kamu jadi kurang baik gitu ya. Dan kamu harus mulai menata hidup lagi gitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Sepertinya di akhir tahun 2020 kamu mulai menyadari apa yang bagus buat kamu, apa yang enggak. Kamu mulai bisa memilah-milah lagi, dan mulai mendisiplinkan diri lagi dengan diet sehat, dengan atur pola makan, dengan research ide-ide kamu lagi gitu ya. Sesuatu yang positif yang bisa kamu kejar. Oke, move on. Dari tadi banyak motor yang lewat tuh, kayaknya afirmasi untuk move on, untuk pindah, untuk shifting gitu ya. Oke, last two card di sini. Oke, the giveaway ya. Yang aku bilang tadi ya, tangan memberi itu sudah menunggu kamu di depan. Jadi kamu sabar aja melewati proses-proses ini ya. Nextnya beauty way. Nah, ini jalan indah untuk kamu. Ya mungkin di awal-awalnya nggak indah, kamu mungkin merasa sendirian, merasa kesepian, kehampaan, kayak nggak ada kehidupan gitu, kayak ada yang kurang gitu ya. But it's a beauty way untuk melepaskan kamu dari hal yang kurang baik gitu ya buat kamu, sehingga hadiah buat kamu, achievement buat kamu menanti di depan ya. Sudah dipersiapkan buat kamu, sedang dipersiapkan untuk kamu. Tinggal kamunya nih yang melangkah, tinggal kamunya nih yang maju gitu. Wow, ini sebenarnya lagi dalam diri kamu ya. Dan ada satu kartu tadi yang pop up terus waktu di shuffle ya. Mungkin ini untuk kita semua ya. Ini trust. Kita harus percaya pada diri sendiri, percaya pada hasilnya, percaya, trust to God gitu ya, percaya pada Tuhan, dan percaya pada mimpi-mimpi kamu gitu. Trust your feelings and dreams to guide your career path ya. Mungkin ini untuk kita semua, untuk general, untuk semua pile ya, karena ini pop up waktu aku shuffle. Dan setelah setelah bikin untuk pick a card readingnya udah selesai semua, waktu aku balik kartunya ini pun ada di bawah, di kartu paling bawah gitu ya.
muncul lagi itu di kartu paling bawah. Jadi aku rasa ini pesan untuk kita semua, bahwa mungkin banyak orang yang kehilangan trust pada dirinya atau pada mimpinya. Dan ini kartu untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita harus percaya, ya. Kita harus percaya pada mimpi-mimpi kita. Kita harus percaya pada Tuhan akan membantu kita, akan mengirimkan guide-nya untuk kita, menuntun kita ke depan, ya, menuju mimpi-mimpi kita, ya. So, itu untuk pile 1 ya. Harus sabar ya pesan-pesannya. Meskipun jalannya ya agak sulit, agak berat, lebih ke perasaan sendiri gitu ya, lebih ke perasaan gak tahu arah gitu. But Tuhan pasti bakal selalu menuntun kita lewat guidance-nya, lewat spirit-nya, lewat insting kamu, lewat feeling kamu gitu ya. So, itu aja untuk pile 1. Semoga resonate dengan reading ini ya. Kalau nggak resonate bisa pilih pile yang lain, karena ini general reading ya. Kemungkinan nggak semua orang bakal resonate dengan readingan ini. So, thank you guys for watching, and I'll see you on the next video. Bye. Halo pile 2 yang pilih pile 2 ya, dengan indikator Jepun Bali berwarna kuning ya, cantik banget kan. Kita mulai baca untuk pile 2. Oke. Yang pertama ada The Hierophant. Oke, Four of Wands. Wow. Belum apa-apa langsung pop up. Oke, tunggu sebentar aku buka semua. Oke, ada Strength. Oke. Dan nextnya ada Justice. Oke, ini yang kayaknya nih buat pengantin baru nih pesannya. Mungkin yang nomor 2, yang pile 2 mungkin ada yang baru nikah ya, kebanyakan baru nikah yang kayaknya pilih pile 2 ini ya. Rumah tangganya baru ataupun sebuah komitmen baru. Tapi nggak cuman itu ya, nggak cuma pengantin baru aja. Aku juga lihat ini pesan buat orang-orang yang punya mimpi yang sudah pada jalur yang tepat gitu, sudah ada di jalan yang tepat, sudah menjalankan tugasnya, mimpinya yang dia sudah tahu gitu, kalau dia itu sudah benar berada di jalan ini gitu. Itu yang aku lihat kebanyakan. Jadi ini ya mungkin buat kalian yang baru-baru menikah, baru saja menginjak rumah tangga, bahtera rumah tangga ya. Oke, di awal mungkin ya namanya baru menikah pasti banyak senangnya, banyak banyak rasa berbunga-bunga gitu ya, bahagia, sangat bahagia sekali. Dan itu yang aku rasa sorry agak berisik. Oke, yang itu yang aku rasakan. Kayaknya tukang es keliling tadi juga membawa kita sebuah sign yang untuk pile 2 rasanya bahagia, seperti kembali ke masa kecil gitu ya, masa anak-anak, di mana mindsetnya bukan mindset, pikirannya itu masih nggak terlalu berat itu, masih ingin bermain, masih berdua, masih merasakan berdua, kesenangan berdua gitu ya, masih menikmati rasa itu. Itu yang aku lihat untuk yang baru menikah gitu ya. Untuk yang untuk yang sudah ada di jalan yang tepat gitu ya, kalian memang sudah ada di jalan tepat yang aku lihat di sini, dan memang sudah
sedikit lagi mendekati gerbang yang kamu idam-idamkan, yang kamu impikan gitu ya. Dan di sini lebih ke love ya, yang aku rasakan lebih ke kemantapan jiwa yang aku lihat. Bahasanya kemantapan jiwa ya, kayak seperti sudah siap semuanya. Buat yang belum ya, berarti ini pesan untuk kalian untuk mempersiapkan diri lagi dari sisi spiritual, dari sisi pengendalian diri, dari sisi emosi juga ya, harus dikendalikan, lebih sabar lagi. Buat yang mungkin masih egonya tinggi gitu ya, ya ini pesan untuk yang berumah tangga juga ya. Untuk kalian berumah tangga, ini pesannya untuk kalian juga, harus pandai-pandai mengendalikan diri, egonya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Yang egonya masih tinggi itu harus belajar mengalah juga, karena sudah mulai kamu tidak hidup sendirian lagi, kamu sudah hidup dengan pendamping yang berbeda background, yang ya perlu penyatuan dari sisi cara pikir, sudut pandang, dan lain sebagainya ya. Kalian lebih tahu itu. Pasti akan ada perbedaan pendapat di setiap kalian berkomunikasi, dan disitulah kalian harus pintar-pintar mengendalikan diri, jangan meninggikan ego gitu ya. Dan di sini ada justice, balance yang aku lihat di sini ya. Lagi-lagi untuk yang berumah tangga ya, cari jalan tengahnya, cari win-win solutionnya yang baik untuk semua orang gitu. Dan untuk yang lainnya, keseimbangan diri ya, keseimbangan batin yang aku lihat, yang itu akan kalian peroleh di akhir tahun, di penghujung tahun ya, di akhir tahun 2020. Itu yang aku lihat, keseimbangan, balance, harmoni juga yang aku lihat. Dan untuk beberapa orang juga kalian bakal jadi lebih tegas setelah melewati, mungkin ada juga yang banyak mengalah ya di sini ya, yang di pile 2 kalian tuh terlalu sering mengalah. So pembelajaran hidup juga, pembelajaran diri juga untuk kalian supaya jadi lebih tegas gitu ya. Dan kalian bakal bisa dan lebih berani untuk speak up, gak selalu mengalah gitu ya. So kalian juga harus memberanikan diri untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat seperti itu ya. Oke, nextnya ada environmentalist. Okay, you're an archangel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Oke, ini mungkin beberapa orang yang aku bilang tadi, yang jalurnya sudah berada di jalur yang benar ya, sudah ada di dalam life path-nya. Kalian mungkin tertarik pada lingkungan yang memelihara alam ya, cara pemeliharaan alam, atau hewan, kalian pecinta hewan gitu, seperti itu. Dan kalian orang yang ingin melindungi itu gitu. Kalian sangat peduli pada alam, peduli pada hewan dan tumbuhan seperti itu ya, flora dan fauna. Dan mungkin ya life path kalian ada di situ, dan kalian seperti mengajak orang untuk menggather orang. Mungkin kalian punya komunitas ya untuk pemeliharaan alam seperti itu ya, menjaga lingkungan, bahkan seperti memberi seperti menjadi pembicara tentang bagaimana menjaga lingkungan, termasuk salah satunya
tentang sampah, berbicara tentang sampah, penanggulangan sampah dan lain sebagainya gitu ya, apapun itu yang berhubungan dengan memperbaiki lingkungan gitu. Lalu nextnya ada flowers, again ada tanaman. Mungkin kamu juga pecinta bunga, mungkin kamu life path-nya kamu senang berkebun ya, meneliti tentang bunga, atau pekerjaan kamu di bidang itu, di sekitar itu ya, menata keindahan. Mungkin kamu seorang yang bekerja di bidang interior atau dekorasi juga ya, sesuatu dengan yang mengatur keindahan gitu. Dan pesannya seperti itu. Untuk si pengantin baru ini lebih ke blessings ya, yang kulihat keindahan, banyak bunga seperti yang kulihat tadi ya, banyak, masih masa-masa awal pernikahan, masih bunga-bunga, masih lagi anget-angetnya gitu ya. Tapi bukan berarti kalian lalai gitu ya, kalian juga harus memperhatikan sekitar, memperhatikan hal-hal positif untuk keluarga kalian, mempersiapkan segala sesuatunya untuk rumah tangga kalian seperti itu ya, mengorganisir, menata semuanya supaya menjadi indah gitu rencana-rencana kalian ke depannya gitu ya, lebih membuat rencana sih yang aku lihat. Oke, nextnya ada regeneration. Kayaknya ada yang hamil yang aku lihat di sini ya, regeneration buat pengantin baru. Wow, sebuah kabar bahagia ya. And then nextnya ada between world. Ini buat si spiritual awakening, clean it up. Nah, regeneration, masih ada yang akan mengalami spiritual awakening, pastilah ya. Between world regeneration, transformasi akan terus berlanjut untuk orang-orang yang memahami spiritual, yang sudah terbangkitkan spiritualnya. Ini bakal berproses lagi ya, masih healing akan terus berlanjut untuk kalian, transformasi lagi, dan again sesuatu yang indah akan terjadi untuk kalian, meskipun dalam proses regenerasinya ya kalian harus bersabar tentu saja ya, dan memang gak mudah. Dan buat yang hamil mungkin ya, kita tahu itu tidak ya, seorang ibu ya, calon seorang ibu itu pasti perjuangannya berat ya. So I'm happy for you buat yang hamil gitu ya, buat yang akhirnya mendapatkan hadiah dari cinta kalian ya, buah hati untuk cinta kalian gitu. Wow, ini kabar membahagiakan untuk pengantin baru, dan kabar membahagiakan juga untuk yang sedang awakening dari sisi spiritualnya. But for all of you guys, you are strong than you think. Kalian kuat, kalian sangat kuat, kalian hebat. Jadi jangan menyerah gitu ya, tetap perjuangkan. Lalu nextnya fluoride, natural beauty and authenticity. Natural beauty ya, pada akhirnya kamu bakal mengenali sisi
kecantikan natural dari dirimu. Siapa kamu sebenarnya gitu ya. Between world, wah, ini di sini juga memegang dua bola dengan warna yang berbeda ya. Fluorite memang batu yang sangat cantik ya. Dan di sini yang aku lihat yaitu kalian bisa balance again, soal balance lagi di sini ya. Memang ya, hidup itu memang soal keseimbangan ya. Kalau nggak seimbang, kalau ada yang tidak seimbang, alam semesta ini pun ya, kalau alam semesta ini ada yang tidak seimbang di alam ini, Tuhan pasti akan mulai menyeimbangkan alam semesta seperti yang terjadi saat ini gitu. Okay, so it's okay, take it positif aja gitu. Dan next ada Tanzanite, ready to love again. Wow. Nah ya, buat ibu-ibu hamil, kalian pasti kalian belajar lagi untuk protect sesuatu yang kalian cintai, terutama yang calon bayi kalian benar-benar harus protect supaya itu kan buah cinta kalian gitu ya. Dan untuk yang lain ready to love again, ini kembali ke passion kamu, kembali ke tugas kamu dalam life path kamu gitu ya. Lebih banyak ke alam sih yang aku lihat di sini, pecinta alam, pecinta binatang ya. Mungkin kamu memelihara seekor kucing atau anjing di rumah gitu ya, atau kamu baru mulai gitu memelihara anjing atau kucing di rumah atau apapun peliharaan. Jadi kamu mulai belajar lagi mencintai apa yang kamu punya, segala sesuatunya, gak cuman makhluk hidup sih, jadi segala sesuatunya, termasuk benda-benda yang kamu punya, benda-benda berharga, meski hal kecil seperti buku yang kamu baru beli gitu ya. Hal-hal kecil itu kamu lebih banyak bersyukur sih yang aku lihat ya. Wow, oke, nextnya ada you know what to do ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Trust your inner knowledge and act upon it without delay ya. Apapun itu, lakukanlah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan karena feeling kamu kuat juga, insting kamu kuat. Jadi kamu percayakan pada knowledge kamu. Kamu tahu, kamu sudah punya pengetahuannya gitu. So you are ready. Kalian siap untuk melakukan aksi-aksi kalian gitu ya. Kamu sudah tahu, kamu sudah punya bekalnya. Tinggal kamu jalankan, gak usah ditunda gitu, gak perlu ditunda-tunda lagi. Okay. Nextnya ada the circle. Okay. And then di sini ada many paths. Okay. Okay, di sini the circle yang seperti yang aku bilang tadi ya, berhubungan dengan kamu mungkin membuat komunitas atau gak sengaja bertemu dengan orang-orang yang sepaham dengan kamu, yang sepemikiran dengan kamu. Lalu kalian punya visi misi yang sama, so kalian melakukannya bersama akhirnya ya. Apa rencana kalian itu kalian lakukan bersama akhirnya. Mungkin 2 orang, 3 orang, ataupun mungkin 10 orang gitu ya, yang komunitas untuk lingkungan yang seperti yang aku bilang tadi ya, lagi-lagi tentang lingkungan, lagi-lagi tentang komunitasnya aku lihat. Dan many path ya, mungkin komunitas ini menghubungkan kalian
atau bukan komunitas pun boleh, mungkin ya pertemanan baru, circle pertemanan baru yang akhirnya membawa kalian ke banyak jalan gitu loh. Mungkin tujuan kalian cuma satu, untuk sebagai contoh aja mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran, sepaham, yang awalnya hanya ingin mewadahi, hanya ingin menjadi sebuah wadah, tapi kedepannya malah jadi membantu mereka ke banyak jalan, ke jalan yang banyak. Mungkin bisa si A jadi punya pengetahuan tentang ini, bisa melanjutkan ke sini gitu. Si B punya pemikiran ini lagi, mungkin bisa membantu di circle dan juga bisa mengembang luaskannya di luar gitu. Ini banyak hal yang bisa kamu lakukan, dan mungkin ada yang belum sadar akan hal itu. So di sini aku perlu mengingatkan lagi, kamu punya value itu, punya hal untuk dibagikan ke orang-orang, dan itu tugas kamu gitu. Tugas kamu menggather dan memberi, lebih ke speak up yang aku lihat di sini. Kamu berbicara, dan apa yang kamu bicarakan itu membantu banyak orang gitu, menunjukkan jalan ke banyak orang yang mungkin diterima sama mereka beda-beda gitu. Setiap orangnya berbeda-beda, so kamu buka banyak jalan gitu yang aku lihat. Wow, ini hebat sekali untuk pile 2. Oke, aku harap ini resonate untuk pile 2 ya. Kalaupun tidak resonate, kalian boleh pilih pile yang lain ya, karena ini cuma general reading. Kemungkinan gak semua orang bakal resonate dengan reading ini. So thank you for watching guys. I'll see you in the next video. Bye bye. Halo pile 3 yang pilih pile 3 dengan indikator Jepun body berwarna pink ya. Oke, mari kita mulai readingnya. Yang pertama ada The Magician. Oke. Kedua ada Four of Coins. Oke. Six of Cups. Lalu yang terakhir Ten of Swords. Wow. Oke. Sorry ada kayaknya itu kan bakso lewat, sorry ya. Nih yang aku lihat di sini lebih ke shifting gitu. Di sini yang aku lihat kamu bakal mempelajari hal baru ya, banyak belajar yang aku lihat di sini untuk kestabilan diri, emosi ataupun finansial. Aku lihatnya sih lebih ke finansial sih. Kamu belajar, mungkin ada yang belajar investasi di sini, atau belajar tentang mengelola uang seperti itu ya, supaya bisa stabil gitu ya. Ya seperti yang kita tahu keadaannya saat ini kan semuanya lagi goyah gitu ya, semuanya nggak menentu, ekonomi sedang turun-turunnya gitu ya. Mungkin kamu tertarik dengan investasi ataupun kamu belajar tentang manajemen keuangan lagi gitu, sehingga bisa membantu kamu menstabilkan diri secara finansial yang aku lihat. Tapi nggak cuma itu yang aku lihat, ini juga tentang komitmen sih yang aku lihat. Kamu belajar dari segala aspek kehidupan sih yang aku lihat, dan itu meyakinkan kamu, hati kamu jadi teguh gitu, meneguhkan hati kamu, sehingga kamu punya mindset baru gitu, ada mindset baru yang terbuka, kamu membuka perspektif baru tentang hidup gitu. Dan
yang aku lihat di sini ya, di sini Ten of Swords. Yang aku lihat kamu mengakhiri mindset yang lama sehingga membuat menjalankan mindset yang baru itu gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi jangan takut dengan Ten of Swords ini ya. Artinya memang akhir, tapi it's a new beginning juga gitu, mengakhiri yang lama dan memulai yang baru gitu yang aku lihat. Oke. Nah, kita lihat nextnya lagi, nutrition. You conduct healing work with your culinary skill. Ya, mungkin ada yang belajar tentang kuliner juga, tapi lebih ke itu sih yang aku lihat sih, pembaharuan diri sih yang aku lihat. Banyak banget tentang pembaharuan diri ya yang aku lihat. Kayaknya di setiap file ada shiftingnya, ada move onnya gitu. Tapi di sini untuk file 3 lebih ke mindset yang aku lihat ya, lebih ke cara pikir, pola pikir tentang kehidupan tentunya, dan materi. Oke. Juga ada author di sini. Oke, ya. Kamu mendapat pengetahuan itu, mungkin kamu punya mentornya atau kamu mencari mentor. Entah itu mentor tentang kehidupan ya, coach gitu ya. Ya, life coach, atau tentang love juga ya. Ya, tentang financial juga gitu. Banyak hal yang kamu pelajari di sini, dan kamu juga memang orang kreatif juga sih. Jadi kamu bukan orang yang bisa diem gitu loh. Menarik. Oke, nextnya ada fork in the road. Oke. Nextnya imagine. Lalu truth be told. Oke. Ya, mungkin ini lebih ke alasan kenapa kamu digiring ke perspektif baru, ke mindset yang baru, karena kamu merasa tersesat gitu loh di awal. Ya kayaknya banyak juga sih yang merasa bingung memilih jalan yang mana, nggak tahu arah, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang kamu nggak tahu mau pilih yang mana gitu ya, sehingga kamu belajar lagi, mungkin banyak baca, banyak nonton, mungkin hal-hal yang membangun perspektif baru kamu akhirnya gitu. Dan kamu mulai membayangkan juga, membayangkan apa yang dibicarakan orang itu dari perspektif, dari ilmu yang mereka sebarkan, mungkin lewat YouTube gitu ya. Kamu sering nonton YouTube ya, kamu jadi belajar banyak lewat internet, sehingga banyak hal yang muncul dalam pikiran kamu, dalam imajinasi kamu, sehingga memunculkan perspektif baru dan mindset baru, cara pandang baru, truth be told. Akhirnya kamu menemukan kebenarannya gitu. Ya, itu karena kamu punya rasa penasaran yang amat tinggi gitu. Jadi kamu mencari kebenarannya di balik kebenaran, seperti itu ya. Jadi mencari makna dari sebuah makna, seperti itu. Wow, dalam ya. Oke, nextnya ada own your divine power. Segila itu. Oke, own your divine power. Replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. Wow, baru ngomong ini dalam, deep. Sekarang keluarnya own your divine power. Oke. Perspektif baru tentang kehidupan yang dimaksud di sini mungkin juga mengenai circle pertemanan kamu juga sih ya. Wow.
Oke. Deep emotional healing. Ini lama-lama deep terus nih penghujungnya. Awalnya masih oke gitu. Oke. Di akhir tahun yang aku lihat ya banyak truth, seperti yang aku bilang tadi, truth be told. Seperti kartu ini ya, truth be told. Jadi gini, semuanya jadi terungkap gitu, kebenaran jadi terungkap semua, termasuk dalam hal pertemanan, dalam hal ya keluarga juga sih kayaknya, semuanya, circle kamu ya, orang-orang di sekitar kamu akhirnya ya terungkap kebenarannya, siapa yang benar-benar sama kamu gitu ya, siapa yang benar-benar adalah inner circle kamu tuh bakal kelihatan nanti. Nextnya ada relationship harmony. Oke, harmoni ya pasti diakhiri dengan keindahan setelah kamu bisa tahu mana yang circle yang memang sepemikiran sama kamu, atau yang lebih ke yang positif yaitu circle positif untuk kamu, karena kan pertemanan itu pasti kayak ini saatnya nih kamu memilah-milah pertemanan kamu, inner circle kamu, orang-orang yang support, yang positif, yang memberi pengaruh baik untuk kehidupan kamu gitu. Itu akan ada di inner circle kamu, sehingga yang selain itu akan ada di luar circle kamu gitu. Jadi sehingga harmoni akan terjalin gitu. Wow. Nextnya ada the Earth Keeper dan the Staff. Yes, the Earth Keeper. Ini setelah kamu, yang aku lihat setelah kamu ya setelah semua kebenarannya terungkap gitu ya, kamu mulai seperti menjaga orang-orang yang berada di, ya kasarnya berada di pihak kamu gitu ya, yang selalu mendukung kamu mungkin, yang baik untuk kamu. Karena ada beberapa yang seperti taking for granted gitu ya bahasanya, ya cuma ada sama kamu saat lagi baik aja, lagi seneng aja gitu, tapi pas kamu susah malah nggak ada gitu ya. Oke, gitu secara kasarnya aja ya, secara gamblangnya aja supaya kalian lebih mudah mengertinya, karena di sini kayaknya everything gonna shut down gitu loh, bakal terungkap semua sehingga kamu kayak what, kayak gini ya ternyata kenyataannya, kayak gitu loh. Kamu bakal kebuka lagi kepikirannya, dan di situ bakal kamu switch. Oke, bakal kelihatan nanti yang mana yang bener-bener teman kamu gitu misalkan ya. Jadi salah satu contoh aja, jadi ini bisa kemana-mana sih. Dan kamu bakal menjaga orang-orang yang selalu berada sama kamu gitu, yang selalu ada buat kamu gitu. Kamu bakal menjaga mereka seperti itu. Dan kamu juga orangnya ini sih, humble. Kamu orangnya bener-bener menjaga setia kawan gitu ya, setia kawan. Jadi saat kamu tahu kebenarannya, kamu tahu inner circle kamu yang mana aja, so you keep it ya. Kamu menjaga supaya orang-orang yang kamu cintai ini juga seperti kamu bisa menjadi
berkah buat mereka gitu. Kamu bisa melakukan apa aja buat mereka gitu, untuk membahagiakan orang-orang yang membahagiakan kamu saat kamu susah juga gitu loh. Jadi seperti kamu bakal memberikan yang terbaik berlipat-lipat gitu. Seperti itu. Wow, orang-orang yang berhati besar. Yeay. Orang-orang berjiwa pemimpin juga, the magician. Hey, jiwa-jiwa leader nih. Oke. Wow. Oke, mungkin itu aja buat file nomor 3 ya, file nomor 3. So, itu aja, semoga resonate untuk file 3. Kalau nggak resonate boleh ke file yang lain juga, karena ini adalah general reading ya. Kemungkinan tidak semua orang akan resonate dengan readingan ini, so ambil pesan-pesan positifnya aja. Oke, thank you for watching guys, I'll see you on the next video, bye.